Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Jumpa lagi dengan saya. Semoga kita semua Allah senantiasa berikan kenikmatan, kesehatan. Melalui nikmat sehat itu kita kemudian bisa memperbanyak ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kehariban penghulu alam Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita sama-sama memperdalam keilmuan kita dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Untuk kali ini kitab yang akan sama-sama kita pelajari adalah kitab Al-Azkar yang disusun oleh Al-Imam Nawawi. Sedikit ingin saya bercerita, saya belajar kitab ini kepada Kiai Haji Salahuddin Al-Habsha. Beliau merupakan murid dari Kiai Ishaq Yahya atau Kiai Yahya Ishaq di daerah Jakarta Selatan. Kiai Yahya Ishaq ini merupakan mutarzim dari Syekh Yasin Al-Fadani. Beliau merupakan santri atau murid langsung dari Syekh Yasin Al-Fadani. Ketika Syekh Yasin Al-Fadani berkunjung ke Indonesia, maka yang menjadi mutarjimnya adalah almarhum Allahyarham Kiai Haji Ishaq Yahya. Nah, Kiai Salahuddin Al-Habsha sempat tinggal di rumah beliau, kemudian mengajar di tempat sekolahan beliau, dan juga beliau sendiri Kiai Haji Salahuddin Al-Habsha beberapa kali kemudian ikut mengaji kepada Syekh Yasin Al-Fadani, bahkan sempat beberapa saat sebelum Syekh Yasin Al-Fadani meninggal, beliau kemudian sempat mendapatkan ijazah dari Syekh Yasin Al-Fadani. Nah, ini kitab yang saya dapat langsung dari Kiai Haji Salahuddin Al-Habsha. Kitab yang sudah lumayan berumur. Ini agak khawatir saya kemudian membuka kitab ini karena memang sudah mulai terlalu gampang riskan untuk robek. Baik, mari sama-sama kita meningkatkan keilmuan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka tentunya menggapai kebaikan. Sebab baginda Rasul juga pernah bersabda, "Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang oleh Allah dikehendaki menjadi orang baik, maka dia yufaqihu fiddin, diberikan pemahaman tentang ilmu-ilmu agama, yang dengan ilmu agama itu kemudian menjadi wasilah dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kirim Fatihah buat para guru-guru yang tadi saya sebutkan dan juga pengarang kitab ini, yakni kitab Al-Azkar min kalami Sayyidil Abrar. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa alladi wa zurriyatihi wa ahli baitihil kiram, wa ila hadrati minas sahabati rasulillahi ajma'in, wa ila hadrati al-musannib al-azkar min kalami sayyidil abrar al-imam al-alama mujtahid Muhyiddin Abi Zakaria Yahya ibn Syarif an-Nawawi, wa ila hadrati masyayikhina Kiai Haji Salahuddin Al-Habsha wa muallimina Kiai Haji Yahya Ishaq, wa nafa'ana bi ulumihim wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim Sayyulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa limuallimina amin. Para jamaah yang dimuliakan Allah, pengarang kitab ini memulai kitab ini dengan satu ayat, fazkuruni azkurkum waskuruli wala takfurun. Ingatlah engkau kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu,
bersyukurlah engkau kepadaku dan janganlah kalian ingkar terhadap nikmat yang Allah berikan kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Pengarang kitab ini memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim sebagai bagian dari hadis baginda Rasul, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta awil abtar. Segala sesuatu perkara ibadah yang tidak dimulai dengan bismillah maka terputus. Maka pengarang kitab ini kemudian memulai kitab ini dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatul muallifi, ini adalah muqaddimah penyusun daripada kitab ini, yakni Imam Nawawi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Al-Wahidil Qahhar, yang Maha Esa lagi Maha berkuasa atau memaksa. Al-Azizil Ghaffar, yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Muqaddiril Aqdar, yang menetapkan takdir-takdir. Musarrifil Umuri, yang mengatur berbagai macam perkara. Muqawwiril Laili 'alan Nahar, yang Maha mengatur perputaran malam atas siang, atau sebaliknya perputaran siang atas malam. Tabsuratan, memberikan pencerahan liulil qulubi wal absar, bagi mereka yang mempunyai hati, wal absar, pandangan mata batin, alladzi ayqadha min khalqihi, yang membangkitkan daripada makhluknya, manistafahu, dan memilih orang-orang, fa'adkhalahu fi jumlatil akhyar, dan kemudian memasukkan orang-orang yang terpilih tersebut di dalam sekelompok orang-orang yang terpilihnya. Wa waffaqa man istabahu min abidihi faja'alahu minal abrar, dan memberikan taufik bagi orang-orang yang terpilih min abidi, daripada hamba-hambanya, faja'alahu, kemudian menjadikannya minal abrar, termasuk dalam golongan orang-orang yang baik. Wa bassara, dan membuka man ahabbahu, siapa orang-orang yang dicintainya, fazadahum fi hadid dar, maka jadilah orang-orang yang dicintainya itu juhud fi hadid dar, pada dunia. Fajtahadu, dan bersungguh-sungguh fi mardatihi, di dalam mencari keridhaan Allah. Wa ta'ahubi lidaril qarar, dan mempersiapkan diri di alam dunia ini untuk menuju tempat yang kekal, yakni negeri akhirat. Wajtinabi ma yushituhu wal hadari min azabin nar, dan menghindar dari dan kemudian mewaspadai min azabin nari, daripada siksa neraka. Wa akhadhu anfusahum bil jiddi, maka mengambillah diri mereka bil jiddi, mereka kemudian bersiap-siap, bersungguh-sungguh fi taati, di dalam ketaatannya. Wa mulazamati zikri, dan melazimkan zikir, bil asi, pada waktu sore, wal ibkari, dan pada waktu pagi. Wa inda tugha yuri ahwali wa jami'i ana'il laili wan nahari, dan saat terjadi perubahan-perubahan kondisi, wa jami'i ana'il laili wan nahari, sepanjang malam dan siang. Fastanarat qulubuhum bilawamil anwari, lalu bercahaya qulubuhum, hati mereka, bilawamil anwari, dengan kilauan cahaya. Pengarang kitab ini ingin menjelaskan bahwa orang-orang yang memang dipilih oleh Allah untuk kemudian dimasukkan oleh Allah ke dalam kelompok orang-orang yang berisi dari kelompok orang-orang yang penuh kebaikan, kemudian Allah menjadikan mereka juhud terhadap dunia, terus kemudian mereka sibuk dengan berzikir kepada Allah, mereka sibuk dengan kemudian menggunakan waktunya, mulazama zikri bil asi wal ibkar, pada waktu sore, pada waktu petang, pada waktu pagi, mengisi kehidupannya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya fastanarat, lalu bercahaya, qulubuhum, hati mereka, bilawamil anwar, dengan kilauan cahaya.
ahmadu, aku memuji ablagul hamdi ala jami ni'ami atas segala macam pujian, atas segala macam kenikmatan. Wa as'aluhu, dan aku mohon al-mazida min fadli wa karami, tambahan min fadli, kemuliaan, wa karamihi, keutamaan dan kemuliaan. Wa ashhadu an la ilaha illallah al-azim, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah yang maha mulia, al-wahid yang maha esa, as-samad yang makhluk-makhluk bergantung dengan Allah, al-ajiz yang maha perkasa, al-hakim yang maha bijaksana. Wa ashhadu, dan aku bersaksi anna Muhammad dan abduhu wa rasuluh, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba dan rasulnya. Wa safiyuhu, yang Nabi Muhammad itu merupakan pilihan Allah. Wa habibuhu, dan kekasih Allah. Wa khaliluhu, dan begitu kesayangan Allah. Abdalul makhlukin, makhluk yang paling mulia. Wa akramus sabiqin, dan makhluk yang paling mulia di antara orang-orang yang terdahulu, walahikin, dan orang-orang yang akan datang kemudian. Salawatullahi salamuhu alaihi wa ala sairin nabiyin, dan semoga Allah bersalawat dan semoga Allah salawat dan salamnya Allah kepada para nabi, wa ala kulli sa'ir salihin, dan atas segala seluruh orang-orang saleh. Wa alu kullin, nah kullin di sini adalah tanwin iwad anil ismi. Kullin di sini maksudnya adalah tanwin iwad alal ismi, maknanya tanwin sebagai penukar dari berbagai isim yang dibuang. Begitu, makanya wa alu kullin wasairi salihin. Jadi atas seluruh keluarga dan seluruh orang-orang saleh. Amma ba'du, dan setelah itu, faqad qala Allahul azimul azizul hakim, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, azkuruni, ingatlah engkau kepadaku, azkurkum, maka niscaya aku akan ingat kepadamu. Ayat ini ingin menjelaskan kepada kita betapa pentingnya kita kemudian mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Baqarah ayat 150 berapa ini, 150 antara 153 152 ya. Wa qala ta'ala 152, wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Adz-Dzariyat ayat 56. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk ibadah. Fa'ulima bihadza, nah ini penjelasannya. Maka melalui dua ayat di atas Al-Baqarah dan surah Adz-Dzariyat, fa'ulima, maka dapat diketahui anna min afdali afdal halil abdi, sesungguhnya seorang hamba yang paling utama, hala zikrihi rabbal alamin, adalah orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wastighalihi, dan menyibukkan bil azkari, dengan berzikir, menyibukkan bil azkari dengan berbagai macam zikir, al-waridah itu yang diajarkan an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidil Mursalin, yang telah diajarkan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidil Mursalin, penghulunya para nabi. Waqad sannafal ulama, dan sungguh para ulama telah menyusun fi amali yaumi wal lailati wad da'awati wal azkari. Nah, waqad sannafa, dan sungguh sannafal ulama telah menyusun para ulama fi amalil yaumi wal lailati, berbagai macam amalan-amalan sehari semalam, wad da'awat, dan berbagai macam doa-doa, wal azkari, dan berbagai macam zikir-zikir, kutuban kasiratan maklumatan indal arifina, dengan berbagai macam yang disusun itu banyak dan sudah sangat dikenal indal arifin, di kalangan orang-orang arifin. Lakinnaha mutawwalatan bil asanidi wat taqrir, akan tetapi kata Imam Nawawi, kitab-kitab yang disusun para ulama-ulama itu sangat panjang
Kenapa panjang? Karena bil asanid disebutkan berbagai macam sanad-sanadnya, wa takriri dan diulang-ulang. Fadha'ufat anha, maka menjadi lemahlah daripadanya imamun, keinginan at-talibin, orang-orang yang ingin membaca kitab itu. Faqasattu, maka aku bermaksud tashila dzalika 'ala raghibin, meringkas buku ini, buku amalan-amalan zikir ini bagi orang-orang yang punya semangat. Fasaratu fi jam'i hadzal kitab, saya menghimpun dari berbagai macam kitab-kitab itu, mukhtasiran diringkas, maqasida ma zakartu takriban lil mu'tanin. Maksudnya apa? Langsung pada poin-poinnya bagi orang-orang yang punya perhatian. Wa adzapul asani dafi mu'zomi, dan aku tidak mencantumkan berbagai macam atau sebagian besar daripada sanad-sanad itu, lima zakartu min isaril iktisari, dan aku lebih mengutamakan isarul iktisari, ringkasannya. Walikauni maudu'an lil muta'abbidina, walikauni maudu'an lil muta'abbidina, jadi hanya menempatkan sebagian-sebagian kecil saja, begitu. Walaisu ila ma'rifatil isnadi, dan tentu bagi orang-orang yang tidak mengetahui sanad, mutatalliina yang panjang itu, bal akan tetapi yaqra'unahu wa in qasura ilal aqalin. Tetapi kata Imam Nawawi, aku memaksudkan sanad-sanad itu sebagian kecil, begitu. Li'annal maksuda, karena saja maksudnya bima'rifatul azkari wal amalu biha, adalah kenapa tidak memasukkan sanad-sanad yang begitu panjang dari kitab-kitab ulama terdahulu? Karena yang penting adalah zikirnya, amalan itu, zikir-zikir itu, dan kemudian mengamalkannya, begitu. Wa idahu, dan menjelaskan tujuan madhanniha lil mustarsidin, bagi orang-orang yang mencari, begitu, mencari ilmu-ilmu tersebut, zikir-zikir tersebut. Wazkur, dan ingatlah, aku sampaikan, aku tuturkan insyaallah ta'ala, jika Allah menghendaki, badalan sebagai pengganti minal asani, daripada sanad-sanad yang panjang itu, ma huwa ahamu minha mimma yakhallu bi ghaliban, sesuatu yang lebih penting daripada sanad-sanad itu, yang kalau dia tidak ada maka tidak baik, tidak bagus. Apa itu? Wa huwa bayanun sahih, yaitu penjelasan sahih hadis, tentang bagaimana kedudukan hadis. Apakah hadis itu sahih, wa hasani, atau hasan, wa dha'ifiha, apa hadis itu dhaif, wa munkari, apakah hadis itu munkar. Fa innahu, karena sesungguhnya yaftakiru ila ma'rifatihi, harus diketahui jami'un nasi, oleh seluruh manusia, illa nadhira minal muhaddisin, kecuali sebagian kecil daripada para muhaddis. Wa hadza, dan ini ahamu, lebih penting, mayajibu, yang wajib, al-ightina'u bi, yang perlu wa hadza, dan ini penting, mayajibul i'tina'u bi, yang perlu diperhatikan, wa mayuhaqqiquhu, dan diteliti, atau bagi para pencari, min jahatil hufaz, terutama al-hufaz, yakni al-hufaz ini para penghafal Quran dan hadis, al-mutqinin, yang bertakwa, al-a'immati, para imam, al-hazzaq, yang cerdas, al-mu'tamadin, yang dapat dipercaya. Jadi bagi mereka orang-orang yang mendalami atau yang dikenal dengan al-hufaz, justru kedudukan hadis ini menurut Imam Nawawi lebih penting daripada bagaimana sanad-sanad itu, begitu, diteliti dan seterusnya. Wallahu alam. Wa adhamu ilaihi, dan menambahkan atasnya insyaallah jika Allah menghendaki, jumalan minan nafasi min ilmil hadis. Jadi di dalam kitab ini
nanti ada penjelasan bagaimana tentang ilmu-ilmu hadis, wadaqaiqul fikih dan permasalahan-permasalahan yang rumit tentang ilmu fikih, wa muhimmatil qawaid dan kaidah-kaidah yang penting, wa riyadatin nufus dan juga pelatihan-pelatihan jiwa, wal adab dan berbagai macam adab atau etika, allati tuta'akkadu yang ditekankan, ma'rifatuha ala salikin bagaimana dapat diketahui atas orang-orang yang menempuh jalan mendekati Allah Subhanahu wa taala. Wa azkuru dan aku menuturkan jami ma'azkuru mudihan bihaisu yasulu fahmuhu alal awamil mutafaqihin. Akan dipaparkan seluruhnya ma'azkuruhu apa-apa yang disebutkan maudihan dengan jelas bihaisu yasulu fahmu agar dapat mudah dipahami alal awam atas orang-orang awam wal mutafaqihin dan orang-orang ahli fikih. Jadi asal muasalnya Imam Nawawi mengarang kitab Al-Azkar, beliau melihat betapa banyak orang-orang yang ketika membaca kitab-kitab amalan-amalan, zikiran-zikiran dan seterusnya, kitab-kitab itu terlalu panjang, terlalu ngejelimet dengan berbagai macam sanad yang disebutkan, sehingga orang-orang tidak semangat lagi terhadap kitab-kitab itu. Atas dasar itulah kemudian Al-Imam Nawawi mengarang kitab Al-Azkar agar dapat memudahkan bagi orang-orang yang ingin mengamalkan amalan dan zikir-zikir tersebut kepada orang-orang yang mendalami zikir dan seterusnya. Waqad sungguh rawaina kami telah mendapatkan riwayat fi Sahih Muslim di dalam kitab Sahih Muslim an Abi Hurairah dari Abi Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, manda'a siapa orang yang menunjukkan ila hudan kepada jalan petunjuk, kana lahu minal ajri maka baginya adalah pahala mislu ujuri man tabi'ahu sebagaimana pahala yang didapat bagi orang yang mengerjakan petunjuk kebenaran itu. Layan kusut tanpa mengurangi dzalika min ujurihim syai'a pahala daripada orang tersebut. Fa'aradtu musa'adat ahlal khair. Oleh karena itu saya ingin membantu atas orang-orang yang menuju kepada kebaikan bitashili dengan memudahkan tariqihi jalannya wal isyarat ilai memberi pengarahan wa idohi sulukihi dan memberikan penjelasan bagi penempuhan jalannya wa dilalah dan petunjuk alaihi atasnya. Fa'azkuru dan aku menuturkan fi awalil kitabi pada awal-awal kitab ini fusulan ada berbagai macam pasal muhimmatan yang penting yahtaju ilai yang bertujuan atasnya sahibu hadal kitab, yakni bagi pembaca kitab ini wa ghairuhu dan yang lain yang minal mu'tanin, yakni para pemerhati kitab ini. Wa idza kana fi sahabati man laisa masyhurun dan apabila terdapat satu sahabat yang tidak terkenal, inna malayatani atau tidak dikenal, tidak masyhur bil ilmi atau tidak diketahui sahabat itu, nabahtu aku mengingatkan dengan tulisan alaihi atasnya fakultu dan aku mengatakan rawaina kami mendapatkan riwayat an fulanin sahabi dari si fulan yang merupakan sahabat li'ala agar ya sukka fi suhbatihi tidak terdapat keraguan bahwa orang ini memang benar-benar sahabat. Wa aqtasiru fi hadzal kitabi alal ahadisi dan aku membatasi wa aqtasiru fi hadzal kitab dan aku membatasi kitab ini alal ahadis atas hadis allati fi kutubil mas'urah dan aku ambil kitab-kitab ini
dari kitab-kitab hadis yang masyhur, halati ya usulul Islam, yakni yang menjadi usul Islam atau menjadi dasar daripada usul pokok-pokok Islam. Wa iya khamsatun, ya ini 5 kitab hadis. Apa aja 5 kitab hadis itu? Sahihul Bukhari, yakni Imam Bukhari. Wa sahihul Muslim, ya ini Imam Muslim. Wa sunanu Abi Daud, dan sunannya Abi Daud. Wa Tirmizi, dan Imam Tirmizi. Wa Nasa'i, dan Imam Nasa'i. Wa qad arwi yasiran, dan terkadang ada satu riwayat sedikit min kutubil masyhuri wa ghairiha, daripada kitab-kitab yang bukan masyhur. Wa ammal ajza'u, dan adapun sebagian wal masanidu musnad, falastu an kulli min asai'an illa fi nadiri minal muwatin. Menukil atau tidak menukil, falastu an kulu, tidak menukil, minha daripadanya sayan illa fi nadiri minal muwatin, kecuali cuma sedikit, ya terbatas pada bab-bab tertentu begitu. Jadi kitab ini tidak mengambil kitab-kitab musnad, kecuali hanya sedikit, itu pun pada bagian bab-bab tertentu. Wal azguru, dan tidak aku tuturkan minal usuli al-masuri al-mas'urati aidan minad dha'ifi. Di dalam kitab ini tidak dominan, tidak ada begitu hadis-hadis yang dhaif, illa nadirum abayanin dha'ifi, kecuali hanya sedikit, dan itu pun ada penjelasan tentang kelemahannya gitu. Wa inna ma'azkuru fihi sahih ghaliban. Jadi, dan sesungguhnya aku tuturkan di dalam kitab ini dominan adalah hadis-hadis sahih. Falihada arju, dan dengan kitab ini aku berharap ayyakuna hadza kitabu aslan mu'tamadan, bahwasanya kitab ini menjadi dasar, dapat dijadikan pegangan. Summa la azkur, dan kemudian tidak aku cantumkan fil babi, pada bab minal ahadis, daripada hadis, ila makanat dilalatu zahiratan fil mas'alati, dan tidak semua seluruh bab dalam kitab hadis dimasukkan dalam kitab ini, kecuali hanya terkait dalam pembahasan di kitab ini. Wallahul karim, dan Allah yang maha mulia, as'alu taufiqa, dan aku memohon taufik, wal inabah, dan pertaubatan, wal i'anah, dan pertolongan, wal hidayah, dan petunjuk, wasiyanah, dan perlindungan, wa taisiro dan kemudahan, ma'aqsiduhu minal khairat, yang aku maksud daripada kebaikan, wa dawama ala anwa'il mukarramat, dan konsisten atas berbagai macam kemuliaan, wal jam'a baini, dan dikumpulkan di antaraku, bain ahibbai, dan di antara orang-orang yang mencintaiku, fi dari karomati, dalam tempat yang penuh kemuliaan. Di kitab ini mengharap bahwa beliau dan para pecinta-pecinta beliau dikumpulkan oleh Allah dalam tempat yang penuh kemuliaan. Wasaira wujuhul musarrat, ini menariknya doa tentunya dengan muka yang bahagia. Wahasbi, dan cukuplah Allahu Allah, wa ni'mal wakil, menjadi satu-satunya pertolongan. Wala haula wala quwata illa billahil azizil hakim, tiada kekuatan dan daya upaya kecuali Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Masa Allah, atas kehendak Allah, la quwata, tidak ada kekuatan, illa billah, kecuali Allah. Tawakkaltu, aku bertawakal, Allah, atas Allah. Iktasamtu, saya memohon perlindungan, billahi, dengan kepada Allah. Ista'antu billahi, memohon pertolongan kepada Allah. Fawattu amri ilallah, saya serahkan urusan saya kepada Allah. Wastauda'tuhu dini wa nafsi wa walidayya, saya titipkan agama saya, wa nafsi, dan diri saya, wa walidayya, dan kedua orang tua saya, wa ikhwani, dan saudara-saudara saya,
wa ahbani dan orang-orang yang mencintai saya, wa saira man asana ilayya dan seluruh orang-orang yang mendapatkan kebaikan ilayya, orang-orang yang berbuat baik kepada saya, wa jami'al muslimin dan seluruh orang-orang muslim, wa jami' man ama bi alayya wa alaihim dan seluruh orang-orang yang mendapatkan kenikmatan saya dan juga mereka, min umuril akhirah wa dunia dari kenikmatan akhirat dan dunia, fa innahu karena sesungguhnya subhanahu maha suci Allah, idza staudi'a apabila dititipkan sayan sesuatu, hafizahu maka Allah akan menjaganya, wa ni'mal hafiz dan Allah lah sebaik-baik penjaga. Nah, itulah pembukaan Al-Muqaddimatul Mu'allif daripada pengarang kitab Al-Azkar Imam Nawawi.